Biarin suami kita hitam, yang penting selalu ngasih. Biarin suami kita nggak ganteng asal bagi. Biarin suami kita mau pergi 2-3 hari asal sebelum pergi ninggalin. Tuh bang. Karena suami nggak penting-penting banget ibu. Yang paling penting adalah tuh. Saya kalau ceramah dikasih kursi perasaan kayaknya udah tua banget. Belum ngomong udah senderan. Kan ciri orang yang tua nggak boleh ngelihat tembok, main senderan. Sama kaki rada ditekuk selonjoran gitu ya, kayak habis pendarahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Allazi faddala bani Adam bil ulumi wal a'mal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al malikul jalal. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wal aqwali wal af'ali wal ahwal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammadin bi'adadi kulli syai'in fid dunya wal akhirah wa salawatillahi ta'ala wa malaikatihi wa anbiya'ihi wa rusulihi wa jami'i khalqihi ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa qa'idil ghurril muhajjalin wa syafi'il muznibin wa masyayikhil muqaddimin wasyuhada'i wal awliya'i wal ulama'i was salihin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin min ahli ta'atika ajma'in min ahli samawati wal ardin. Ntar dulu ngapa? Ntar naik. Ya bu, ngaji dulu, lihat biar kelihatan saya kayak orang bener. Siapa orang yang paling benar? Kata guru saya, orang yang paling benar yang matinya husnul khatimah, masuk surga. Itu jelas orang yang paling benar di hadapan Allah. Jadi hari ini masih audisi, siapa yang paling benar? Bisa jadi yang benar yang dengerin ceramah. Yang ceramah PA. Bisa jadi yang masuk surga duluan yang dengerin ceramah. Yang ceramah belum jelas. Bisa aja yang ceramah takabur, yang dengerin ceramah tawaddu, sopan. Kira-kira cakepan mana yang tawaddu sama takabur? Mudah-mudahan kita termasuk orang yang tawaddu. Amin. Ya, saya ceramah dulu nih. Itu di atas. Cakep bener ini. Judulnya apa? Mari kita jaga kerukunan dalam bermasyarakat serta memperkokoh kepedulian dan kebersamaan. Bahasa gampangnya akur. Mari kita jaga kerukunan biar akur. Ya, ini judul kepanjangan. sampai tiga baris kayak penyuluhan. Simpel aja akur. Ya. Kata orang Arab, al-jama'atu rahmatun, kebersamaan itu rahmat. Kita kumpul begini rukun nih, ini jadi rahmat nih. Enggak semua perkumpulan dirahmati oleh Allah, enggak. Yang kumpul begini ada doanya. Allahumma ja'al jama'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah, jadikan kebersamaan kami ini kebersamaan yang dirahmati. Di luar begini belum tentu dapat rahmat. Bisa aja kumpul-kumpul koruptor. Rahmat bukan? Bisa jadi laknat ya kumpul. Benar. Kumpul kira-kira maksiat. Rahmat bukan? Bisa jadi laknat. Kumpul yang begini nih, yang cakep. Tahlil udah, kirim Fatihah buat orang tua kita udah. Tadi baca maulid udah. Ya. Terus qori udah. Ceramah udah. Berarti kan saya tinggal nutup doa-doa.
Siapa yang paling benar nanti, bukan sekarang. Orang yang paling benar yang meninggal dunia husnul khatimah, nggak ada fitnah, masuk surga, itu jelas orang yang paling benar di hadapan Allah. Apakah orang yang takwa yang teriak setiap Jumat, ittaqullaha haqqa tuqatih ya ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Apakah orang yang tiap hari teriak takwa dia paling takwa? Belum tentu. Apakah Haji Akri kelihatannya tiap hari ceramah ini dijamin orang benar? Belum tentu. Kan belum mati. Ya, apa matinya ngap-ngapan? Ya, apakah jedot tiang? Benar. Siapa orang yang paling benar? Nggak ada orang paling benar sekarang. Berapa banyak kita ditipu sama orang yang kelihatannya benar. Datang sopan, minjem surat tanah, dibawa kabur. Datang kelihatannya benar, miring, kita kasih kopi, kita kasih minum, kita kasih duit. Begitu kita tinggal pergi, motor hilang. Kelihatannya benar, ternyata bukan orang. Berapa banyak kita ditipu sama orang yang kelihatannya benar dan pura-pura yang maha benar cuman Allah dengan segala firman-Nya. Ujung kita ngaji pasti kita sebut sadaqallahul, maha benar cuman Allah dengan segala firman-Nya. Kenapa kita begini? Supaya benar. Kenapa kita mulut? Supaya tahu mana yang benar. Saya kalau ceramah di Ustaz, nanti ceramah biar orang kampung saya biar pada benar. Nggak berani saya. Saya aja lagi bingung ini ceramah benernya di mana. Yang maha benar cuman Allah dengan segala firman-Nya. Jadi kita lagi audisi ini. Bisa jadi yang di bawah abang-abang saya, yang dulunya bangor, duluan masuk surganya. Sebab surga neraka bukan haknya MUI. Kalau kita dekat sama kiai dijamin masuk surga, belum tentu. Semua hak patennya Allah, surga neraka hak patennya. Masa mudanya badung bangor, nongkrong di pasar, apa aja cuma makan punya orang. Ya, ternyata besok beneran dia sama kita. Dia nggak sembahyang, dia nggak ibadah, kok ada di surga? Protes ini. Saya aja yang sembahyang masih bingung lagi, ditimbang-timbang mulu. Ngapa itu dia nggak sembahyang kok tiba-tiba ada di surga? Emang bener bisa? Bisa. Surga hak patennya Allah. Yang kata kita benar belum tentu kata Allah benar. Ada rahasia Allah. Mudah-mudahan kita kumpul di tempat yang benar. Maulid begini, acaranya benar, kumpul sama orang benar. Nanti kita masuk surga juga dengan orang yang, karena kita lagi diajarin supaya benar. Saya juga nggak tahu bisa begini. Ya kan, emang babanya yang ngajarin benar. Kita kumpul begini, ini bisa jadi yang orang tua kita mau ini kumpulnya begini. Nongkrong di pinggir jalan beresiko, keserempet motor, ketabrak mobil karena nongkrong di pinggir. Belum lagi ada geng motor bisa kehantam celurit karena di pinggir. Adik-adik kita masukin kumpul di dalam masjid, nongkrong di masjid, nggak bakal ketabrak mobil. Karena nggak ada mobil masuk-masuk ke dalam masjid. Supir gila kali dia. Saya kalau ceramah dikasih kursi perasaan kayaknya udah tua banget. Belum ngomong udah senderan. Kan ciri orang yang tua nggak boleh ngelihat tembok, main senderan. Sama kaki rada ditekuk selonjoran gitu ya, kayak habis pendarahan. Ya, saya kalau ceramah saya nggak mikirin ayatnya kemana, berapa ayat yang saya sampein. Saya ceramah saya sikat aja. Yang penting uang yang udah masuk di saya nggak bisa diambil lagi. Saya mondok di Banten, asli Betawi Bayuran, Pondok Pinang. Yang jadi golok Pondok Indah, karena emang orang Betawi kebangetan baik. Lagi tani dibangun golok dia minggir, bangun apartemen dia minggir. Dibangunin perumahan dia minggir. Akhirnya Betawi pada kumpul di pinggir-pinggir, termasuk saya. Cuman saya ngajinya di Banten. Keluaran Banten itu ada 3. Yang rajin ngaji jadi kiai, yang rajin ngewirid jadi jagoan, ngehikmat dia, yang rajin jejampe jadi dukun. Saya 3-tiganya nggak ada.
Ngaji malas. Belajar, kiai buka kitab saya ngikut, buka kitab, kiai tutup kitab saya ngikut, tutup kitab terus bertahun-tahun. Begitu pulang alhamdulillah bisa buka tutup doang. Jadi jagoan nggak ada nyalinya. Kalau saya ada nyalinya saya nongkrong di pasar. Setiap ketemu jambu busuk saya bejek. Tapi ternyata nyalinya nggak ada. Mau jadi dukun kagak yakin, takut nggak manjur. Akhirnya saya ketemu Parto, ketemu Eko, baru saya jadi pelawak. Ketemu tuh sama Bang Amung, Bang Andi, itu banyak juga teman-teman di sini dulu. Dia masih ngelawak. Kalau saya udah nggak ada yang ngajak. Kalau main topeng, main lenong, diajak juga nggak tega. Oh dia main keroyokan. Iya. Zaman Manori saya dikasih duit, saya kabur dulu. Kalau di Anjungan DKI diajak ngelenong, saya yang main. Begitu dibagiin duit saya pergi. Nggak enak saya nerimanya. Iya. Kedikitan. Zaman itu saya masih ngetop gitu, zaman itu masih ngetop ya kan, sekarang mah udah ya. Udah banyakkan pemain-pemain baru. Alhamdulillah banyak muludan. Jadi ketolong nih, beruntung orang tua kita ngajarin yang ngaji, sembayang, masuk ke masjid. Beruntung kita, tuanya nggak susah. Masih kecil nggak pernah ke masjid, tua pengen bener ke masjid malu, masih miring di tembok, udah azan juga. Kiai udah ceramah, udah mulai, dia masih di pinggirannya berdupu. Karena takut didorong jadi imam. Ya, beruntung orang tua, termasuk saya beruntung punya bapak, di teng-tengnya diajakin tahlil. Asal ada tahlil di teng-teng sama bapak saya. Emak saya udah teriak, ada tahlilan, lo ikut bapak lu buruan, jangan kemana-mana. Buruan ikut bapak lu. Ngapa sih mak? Gua nggak masak. Ntar kalau tahlilan jangan duduk di belakang, kalau muludan jangan duduk di belakang, duduk di depan lurah, depan camat, depan kiai, depan ustadz, kata emak saya. Emang apa sih mak? Lempengan itu makanan banyak. Makanya saya hafal Yasin, bukan ngapalin, sering ngikutin orang tua. Emak saya nyuruh, ntar no ada yang mati lagi, buruan. Iya, asal ada bendera kuning tuh mati kan tuh. Sampai viral tuh, Sumai laruhi bapak ini bin bapak itu bin bapak ono. Bapak yang ini bin bapak yang ini, bapak yang itu tuh bin bapak yang itu, yang ini, yang itu, yang ono. Al-Fatihah. Wa ila hadrati khususan abina babaji ini bin babaji itu tuh yang kuburannya di belakang musola. Babaji yang belah sono, bapak biji yang belah sono, yang kuburannya udah kealingan tembok. Emang udah kontrakan mulu. Bapak haji yang belah situ tuh, bapak haji yang belah situ tuh, bapak haji yang belah situ tuh, yang kuburannya udah mau dijual anaknya. Beruntung orang tua ngajarin begini nih, muludan. Bisa jadi abang kita biasa aja, besok anak cucu kita jadi orang luar biasa. Sebab kata guru saya, pengen punya anak rajin ke masjid, emak bapaknya kudu rajin ke masjid. Teng-teng tuh anak ke masjid. Kalau anak di teng-teng ke masjid, rajin sembahyang nggak? Sembahyang. Coba anak-anak di teng-teng ke tempat mancing. Kira-kira bisa mancing nggak tuh anak? Tergantung babanya. Jadi kalau anak nakal tergantung siapa. Kalau nggak ngikutin kelakuan babanya, ngikutin kelakuan emaknya. Jadi anak nakal cuma dua, kalau nggak ngikut emaknya, ngikut kelakuan bapaknya. Kalau tiba-tiba tuh anak ngikutin tetangga, kelakuannya bisa jadi bapaknya mampir di situ kali. Numpang buang tai macan kali dia. Makanya maaf dikit aja saya mah. Orang tua kita dulu ngajarin, punya mulut jangan sekata-katanya, punya tangan jangan secomot-comotnya, punya hidung jangan secium-ciumnya. Ini adab nih. Kalau kita pakai ayat ketinggian, bapak kita biar ngajinya nggak tinggi tapi paham, akhlaknya cakep, adabnya bagus, sama saudara akur.
Punya tangan jangan secomot-comotnya, lihat dulu itu punya orang. Main comot aja, marah akhirnya ditangkap. Bener, zaman sekarang otak sama bibir hampir kalah cepet sama jari. Ya ini lakinya lagi ngorok diposting, lagi ngapain, lagi sama suami aku gitu. Lebih cepat itu yang di sini ke Surabaya nyampe dikirim pedahal, ini ngorok belum kelar. Cepat nggak berarti itu? Cepat zaman sekarang ibu. Ya. Makanya benar tadi kata Kiai, saya dengar dari jauh. Bisa jadi kita begini bukan karena kita, karena doanya orang-orang tua kita. Kita sehat panjang umur, punya duit, dianggap orang, punya jabatan. Bisa jadi bukan doa kita, tapi doanya almarhum, almarhumah ibu, bapak, kakek, nenek kita. Makanya kita begini nih, kenapa? Bukan kita doang, emak-emak kita, nenek kita kebagian pahalanya karena anak cucunya kumpul di tempat yang benar, bikin acara yang benar. Amin. Jangan tanggung-tanggung. Sedekain di sini, ingat sebut orang tua biar ngalir terus pahalanya. Pengen punya anak bisa ngaji, emak bapaknya kudu ngaji. Pengen punya anak rajin sholat, emak bapaknya kudu rajin sholat. Pengen punya anak soleh, emak bapaknya kudu soleh. Ini kata begini biasa-biasa aja, besok anak kita tuh jadi penceramah terkenal. Amin. Liatin sayang, liatin. Dulu saya begitu, orang tua kita dulu kalau kita ke masjid kita di barisan belakang, orang tua kita di depan. Bayang lagi besok guru kita di depan, kita di belakang, sok paling belakang. Sekarang kita ke masjid udah paling depan. Kenapa? Orang tua kita, guru kita udah pada nggak ada. Berarti kita udah jadi pengganti orang yang dulunya di belakang banget, sekarang udah ke depan. Karena apa? Di depan udah pada nggak ada. Ini adik-adik kita begini nih, kepake ntar. Pelawak nggak semuanya berani begini, Pak Harto nggak berani, Eko nggak berani, ya kan? Akhirnya aku. Karena urusan ngaji mesti belajar, nggak berani. Kalau orang ngambil gitar ngarang lagu masih bisa. Ya orang bikin tulisan, ngarang cerpen, ngarang puisi masih bisa. Tapi kalau urusan ngaji, urusan begini nggak ngaji, nggak bakalan berani. Makanya ini lagi dilatih adik-adik saya nih. Hadro, tabok terus hadro, nggak bakal ditangkap polisi. Coba tabok sembarangan, selfie udah jadi. Bener. Ayo adik-adikku sayang, ini saya lebih contoh ke adik-adik sebetulnya. Oh yang abang-abang saya mah saya nggak yakin. Kelihatannya doang begitu, tapi pikirannya kemana? Yo wazannya mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun ya Rabbi bil Mustafa balligh waghfir lana lam yahtalim qadun taha mutlaqan abada wa matasha aba aslan fi mada zamani ya Rabbi minhu dawabu falam tahrabu ama waqa'at zubabatun abadan fi jismihil hasani ya Rabbi Artinya Rasul tidak bermimpi basah dalam tidurnya. Dia tidak menguap pada sepanjang masa ya Rabbi Binatang melata mendekat karena gembira, lalat tidak melekat hingga pada tubuhnya